Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas kembali analisa saham TINS ya, atau Timah TBK, di mana terakhir saya membahas saham ini itu tanggal 16 Maret 2023 ya, sudah cukup lama. Dan ini saya update-nya untuk performance kuartal 2 2023 karena yang kuartal 3 belum keluar. Ya, hari ini tanggal 11 Oktober, harganya turun 1,25% ke 790. Kalau kita lihat di kinerja harga sahamnya untuk jangka 10 tahun ini negatif, ini berfluktuatif ya. 5 tahun dan 3 tahun floating profit, namun 1 tahun ke belakang ini sedang floating minus kebanyakan ya. Untuk 1 minggu yang lalu masih floating profit. Untuk tahun ini sendiri 2023 year to date sampai video ini dibuat itu harganya sudah turun 32,48%. Harga tertinggi setahun terakhir itu pernah di 1480 dan terendahnya di 755. Jadi ini masih mendekati harga terendahnya teman-teman ya selama setahun terakhir. Oke, seperti biasa nanti kita akan update TINS ini dari 4 analisa, dari fundamental ya, gambaran umum perusahaan, kemudian kinerjanya secara umum. Kemudian dari seasonality kita akan cek di bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian dari bandarmologi kita akan cek peta kepemilikan saham dan perpindahan sahamnya selama ini. Kenapa harganya kok turun terus ya? Ada apa di perpindahan sahamnya? Kemudian dari analisa teknikal kita akan review meskipun sudah lama ya, analisa teknikal tanggal 16 Maret 2023 dan nanti kita akan analisa lagi ke depannya akan kemana arah harga sahamnya. Oke, ini adalah company background-nya PT Timah ya. Ini merupakan produsen dan eksportir logam timah sesuai dengan nama perusahaannya ya. Nah, segmennya ini juga nggak cuma timah aja teman-teman ya. Jadi ada eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemasaran. Kemudian ada bidang usaha yang lain yaitu ada perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa juga. Ya, jadi ini memiliki beberapa anak usaha yang bergerak di perbengkelan dan galangan kapal. Jadi ada kapal juga, ada jasa rekayasa teknik, ada jasa konsultasi gitu ya, penelitian ya, dan itu anak usahanya teman-teman ya. Jadi nanti akan kita lihat lebih detail di laporan catatan kaki pendapatan. Ini sudah listing di bursa cukup lama ya, 95 dengan IPO price-nya 2.900. Pernah stock split 1 kali 1:10. Jadi kalau kita bagikan itu misalnya teman-teman beli ya sejak IPO dan nggak diapa-apain sampai sekarang, itu sudah asetnya naik 272%, belum termasuk dividen. Nah, ini adalah wilayah dari pertambangan ya. Ini karena anak usahanya Main ID ya teman-teman ya. Jadi ada di kantor pusatnya di Bangka Belitung ya. Ini ada pengembang propertinya ada di Jakarta teman-teman ya. Kemudian ada pertambangan nikel, batu bara juga ya, timah yang paling besar di sini ya. Nah, kalau kita cek ya, cadangan mineral timahnya ini tahun 2021 itu ada 300.000 ya ton ya. Kemudian sumber daya mineral artinya ini bisa menjadi cadangan mineral ketika sudah ada kelayakan untuk ditambang ya, itu 919 ton. Nah, kalau saya cek ya, untuk produksinya timah ini turun dari 2019 ke 2021 teman-teman ya. 2019 itu pernah, kalau nggak salah itu 2019 ya, pernah mencapai 82.000 ton ya. Kemudian turun di tahun 2020-nya menjadi 39.000 dan turun lagi di tahun 2021 menjadi hanya 24.000. Ya, jadi seandainya kita anggap aja ya, produksinya itu konsisten di 82.000, maka kira-kira ini cadangannya akan habis 3,6 tahun ya, 3,6 tahun. Dan sumber daya mineralnya itu kalau misalnya layak untuk ditambang maka akan menjadi 16,6 tahun. Jadi kira-kira masih ada cadangan sampai 16,6 tahun. Ya, itu kalau produksinya konsisten di 82.000 ton per tahun. Namun kalau kita lihat ya, turun terakhir hanya 24.600 ya. Itu menjadi lebih panjang lagi, cadangannya menjadi 49 tahun kira-kira ya. Jadi masih punya cadangan yang cukup ya, tergantung produksinya per tahun ya, meningkat atau menurun ya. Namun ini masih data terakhir masih menunjukkan penurunan produksi.
Kalau saya baca sih ya di laporan keuangan karena ada masalah apa ya, ada masalah untuk penambangan yang di laut kayaknya kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat ya, sehingga produksinya turun. Oke, teman-teman bisa cek lagi ya teman-teman ya, untuk itu ya di laporan keuangannya ya, di laporan tahunannya, saya lupa. Oke, ini, pemasarannya itu 94% ekspor dan hanya 6% yang dijual di Indonesia, ya. Kemudian ini adalah, rincian ya, rincian pendapatannya ini paling banyak itu dari penjualan logam timah, kemudian batu bara ini kira-kira ya 10% lah dari total pendapatan, ada tin chemical, tin solder ini hasil dari itu ya, penambangan biji timah diolah menjadi logam timah, tin chemical, tin solder. Kemudian ini tadi anak usahanya, jasa galangan kapal, dari real estate juga, ya, ada pengangkutan dan insurance. Ya, jadi tetap paling dominan memang adalah penjualan logam timah ya. Nah, ini adalah update sedikit mengenai harga timah. Kalau kita lihat ya sampai hari ini itu harga timah ya masih di kisaran 25 ribuan teman-teman ya. Jadi masih stabil-stabil aja. Jadi mestinya kalau penjualannya hasil produksinya sama dan penjualannya sama, mestinya kinerjanya stabil di 2023 ini ya. Namun harga kan tidak menjadi acuan utama ya. Kalau harganya stabil namun produksinya turun dan penjualannya turun, tetap aja turun. Nah, oke, ini teman-teman ya. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya, untuk pendapatan tin itu tertinggi di 2019 tadi ya, karena produksinya itu tinggi ya, 82.460 ton setahun. Kemudian turun dan turun lagi teman-teman ya. Jadi memang ini berfluktuatif ya. Laba kotornya pun juga sama, ini berfluktuatif ya. Kalau kita lihat ya, 2019 yang pendapatannya tinggi malah laba kotornya tipis ya. Ini mungkin terkait dengan ini ya teman-teman ya, dengan harga timah juga ya. Nah, ketika harga timah lagi tinggi-tingginya di 2022 ya, itu produksinya nggak tahu ya, pendapatannya malah cenderung turun ya, laba bersihnya tapi tinggi karena harga timahnya tinggi gitu ya. Laba usaha dan laba bersihnya juga tertinggi ya 2 tahun terakhir sampai 2022. Nah, kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, sebenarnya kalau beban pokok penjualan kita bisa lihat ya, pada saat harga timah turun justru produksinya meningkat tinggi teman-teman ya. Ini tapi kalau begitu harga timah naik ya, ini produksinya turun. Ya, laba kotornya 20 ini tertinggi karena 2022 memang cukup oke. 2021 paling tinggi ya semua karena akibat perang Rusia. Ya, laba bersihnya ini masih konsisten aja di sini teman-teman ya. Jadi masih single digit, bahkan 2019 dan 2020 itu negatif. Nah, pendapatannya di tahun 2023 ini satu semester masih turun cukup dalam 38,9% dan laba bersihnya turunnya luar biasa. Dari 1 triliun hanya tinggal 16 miliar. Ini disebabkan karena ada apa ini ya? Ya memang murni karena pendapatannya turun teman-teman ya, ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat juga dari HPP-nya itu signifikan ya. Sebenarnya ini turun ya sebenarnya secara apa? Secara nominal, namun kalau kita cek secara prosentase ya ini meningkat lagi teman-teman ya ke 91,1%, sehingga menggerus laba kotor ya. Laba kotornya minus cukup dalam dari yang tahun lalu 20% dari pendapatan, sekarang hanya sisa 8,9%. Ya, kemudian ada penghasilan atau ini padahal sudah ketambahan penghasilan lain-lain teman-teman ya, namun masih belum menolong. Ini kalau nggak ada penghasilan lain-lain ya pastinya rugi. Ya, jadi ini masih kinerjanya masih cukup mengkhawatirkan ya di 2023 ini. Nanti kita lihat di kuartal 3 seperti apa. Nah, untuk valuasinya sendiri pada saat itu dibuat di PBV 0,89 dan PER-nya ini sangat tinggi karena memang tadi profitnya turunnya sangat dalam teman-teman ya. Nah, bahkan di sini nggak sampai ya, hanya mentok di 40. Ini PER terparah ya selama dari tahun 2010. Untuk PBV-nya ini masih di bawah rata-rata 0,89, ROE-nya negatif. Saya gunakan ROE yang annualize aja ya, 0,48%. Saya lupa nyantumin di sini. Dengan PBV 897 dengan book value per share-nya sekarang 897.
Kalau kita earning yield-kan ya yang annualized 0,48%, maka akan mendapatkan harga wajarnya di 0,03 ppv dan sampai 0,05, atau harga wajarnya 27 sampai 49 ya. Berdasarkan data saat ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat historical ya ini nggak mungkin sampai ke sini ya. Mungkin ini lagi jelek aja perusahaannya ya. Karena sebelum-sebelumnya ini cukup oke tadi kita lihat labanya ya. Hanya di tahun ini aja ini cukup parah ya. Nah, untuk dividen sendiri ini termasuk yang rutin bagi dividen pada saat profit, teman-teman ya. Pada saat profit ini rutin bagi dividen, artinya memang ini kinerjanya sebenarnya di sebelum-sebelumnya oke ya, cuman di tahun ini memang mungkin sedikit rada parah. Ya, untuk yield-nya juga terakhir-terakhir juga cukup oke, dan ini kalau kita lihat ya EPS-nya negatif ya di kuartal 2 malah ya, di kuartal 1 hanya tipis ya, hanya 4 ya, jauh sekali ya. Dan kalau ini membayar dividen di 30% ya ini dividennya kecil sekali 0,15% ya. Kemungkinan sih nggak akan bagi dividen sama sekali kalau kecilnya segini ya teman-teman ya. Nah, untuk seasonality ini cukup menarik di bulan Oktober ini ya. Potensi untuk naiknya cukup oke dan ini belum bergerak kemana-mana harganya. Ya, jadi ada peluang di seasonality hanya di bulan Oktober, November, dan Desember ini terjun lagi teman-teman ya, turun lagi. Ya, dan di tahun ini tadi sudah minus 32,48%. Untuk bandarmologinya kita cek ini dimiliki oleh MindID ya, 65% di pengendalinya, kemudian scrip plusnya ada 34% atau 2,6 miliar. Dari 2,6 miliar itu dimiliki atau dipegang oleh investor retail lokal 1,5 miliar. Jadi cukup dominan ya investor retail lokal memegang saham yang beredar di masyarakat. Kalau kita lihat di sini jumlah pemegang sahamnya cukup stabil ya, cukup stabil di angka 50 ribuan, bertambah setahun terakhir 2.687 ya, lembar sahamnya juga bertambah, jadi ini kelihatan sedang diburu oleh investor retail lokal. Dan setiap penambahan satu orang investor retail lokal selama dari September ke September itu satu orang membawa kira-kira masuk value sebesar 128 juta. Jadi cukup besar nih teman-teman ya. Investor-investor yang lumayan ya, investor retail lokal yang berduit nih ya, di atas 100 juta per orangnya. Ya. Kemudian kalau kita cek dari partisipasi asing di sini masih kecil ya, nggak sampai 30%, dan kalau kita lihat di sini investor asing masih jual barang terus. Ya, ini adalah detail dari peta kepemilikan saham dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Kalau kita lihat ya, ini jelas terlihat di sini investor asing sedang buang barang secara konsisten dari bulan ke bulan selama setahun terakhir. Ya, kemudian dibeli oleh investor lokal, dan investor lokal yang paling banyak membeli adalah investor retail lokal. Ya, di sini juga kalau kita lihat insurance juga memberikan tekanan jual ya setiap bulan secara rutin. Namun ini ada pembantu ya teman-teman, ada yang bantu ini corporate ya dari 0,77 dia membantu menghandle tekanan jual ini ya di sini ya. Nah, ini investor asing yang besar ini terus ditambah reksadana lokal juga memberikan tekanan jual yang cukup besar juga ya, 2,81%. Ini terbesar ke 1, 2, 3, terbesar ketiga reksadana lokal ya. Secara konsisten masih terus membuang barangnya ya, jadi tekanan besarnya cukup dari investor asing ini banyak ya, institusi keuangan asing, dana pensiun juga mau lepas ya, kemudian ini foreign other juga sepertinya mau lepas ya, dari 7,17 tinggal 1,7%. Ya, jadi ini tekanan jual masih akan terus berlangsung, apalagi kinerjanya di 2023 ini masih belum sesuai harapan, bahkan jauh dari harapan ya. Mestinya ini akan tetap lanjut buang lagi ya, dana pensiun yang jadi penampungnya adalah investor retail lokal ya. Nanti mungkin menunggu cukup lama, berharap nanti kinerjanya membaik, dan ini membuyback lagi ya, yang dulu pernah jual membuyback kembali sahamnya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini masih dalam fase distribusi namanya dalam setahun terakhir. Nah, untuk dari 1 Oktober sampai hari ini 11 Oktober, kalau kita lihat dari bandarmologinya ini juga akumulasi kecil ya, akumulasi kecil, lebih ke netral ya. Kalau kita lihat ya, ada satu broker OD yang cukup mendominasi ya,
kecil, namun ini kecil sekali akumulasinya teman-teman ya. Dan ini adalah analisa teknikal pada saat tanggal 16 Maret ya, 16 Maret waktu itu saya memprediksi harganya akan turun sampai ke 700 ya. Dan kalau kita cek dari ini tanggal 16 Maret ya, memang menuju ke 700 namun belum sampai ke 700 ya, tapi ini on the way ya teman-teman ya, on the way ke 700. Dan kalau kita lihat ini downtrend-nya sangat kuat teman-teman ya, berkepanjangan dan kuat ya. Nah, kalau seperti ini sih sebenarnya sangat mudah diprediksi ya. Ini akumulasi kecil di awal Oktober ini hanya untuk koreksi sementara untuk melanjutkan penurunan. Ya, karena nggak mungkin harga turun terus, nanti orang nggak ada yang mau beli ya. Dikasih harapan, wah ini bakal rebound. Ya, namun kita lihat tadi dari benharmologi sedang ada tekanan jual yang besar dari para big money, ya berarti ini harga masih bisa turun. Jadi teman-teman kalau mau beli saham ini belum bottomnya teman-teman ya, masih bisa turun lagi ya. Kita masih ke 700 ya, kemudian nanti November Desember turun lagi ya, bahkan saya mungkin bisa prediksi ini bisa ke angka 600 ya teman-teman ya. Nah, nanti apakah 600 ini sudah bisa untuk membeli? Ya belum tentu, nanti kita lihat apakah barangnya sudah habis, tekanan jualnya sudah mereda, apakah mereka sudah mulai buyback ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi nggak mungkin, saya nggak bisa kasih bottomnya karena itu tergantung supply ya, supply yang digelontorkan terus-menerus ke market ya. Itu kan yang menyebabkan harganya terus turun ya, dan yang menampung investor retail lokal, di mana investor retail lokal itu price taker ya teman-teman ya, bukan market maker ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, terakhir di sahamnya untuk fundamental, kinerja jangka panjangnya fluktuatif ya teman-teman ya, kinerja jangka pendeknya ini masih turun, valuasi ya jadi mahal karena kinerjanya sedang jelek, rutin bagi dividen jika profit, namun ini forecastnya sangat kecil, bahkan mungkin tidak akan bagi dividen ya, kalau misalnya kinerjanya jeblok di tahun ini. Potensi naik hanya ada di Oktober, itu pun nggak terlalu besar, nanti Oktober Desember beresiko turun lagi. Kemudian secara bendarmologi, setahun terakhir sedang terjadi distribusi yang besar, 1-11 Oktober ada akumulasi kecil ya untuk koreksi harganya, tadi saya sudah jelaskan. Technical ini sedang downtrend berkepanjangan. Terakhir disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham TINS. Ya, silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham TINS. Ya, mungkin sampai di sini dulu analisa video analisa saham TINS ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.